Ya, kalau di segmen sebelumnya tadi kita sudah melihat sosok Maman ini sebagai pribadi yang nekat, resilience-nya bagus begitu kan, dan sangat licin, daya tahannya juga luar biasa ya Mas Adi ya. Nah, kalau sekarang di mata seorang Shirley, itu apa yang bisa disimpulkan dari tadi perbincangan dengan sosok Pak Menteri kita? Setiap politikus hebat dan orang-orang besar itu kan pasti punya role model ya, Pak Menteri ya. Sebetulnya siapa role model atau mentor Bapak baik di dalam maupun di luar politik? Dari awal saya terinspirasi untuk akhirnya saya mau ke politik. Dari awal zaman saya di kampus itu Akbar Tanjung. Saya dari awal. Jadi dari zaman saya di kampus tuh tahun 2002 pasca itu ya, akhirnya kan saya sempat masuk di HMI kan, ikut LK gitu. Saya mau belajar kan. Jadi pada saat saya dari dunia, dulu tuh sebenarnya pertama kali saya tahu dunia antah berantah gerakan itu di Forkot tahun 98 tuh. Jadi makanya saya sama Adian, sama Wahab itu kita udah kenal dari zaman dulu. Nah setelah itu saya ya tadi di kampus segala macam, lalu saya memutuskan untuk akhirnya saya mau fokus ke dunia intra kampus itu ya waktu zaman itu saya melihatnya Akbar Tanjung. Boleh tahu kenapa nggak Bang? Atau prinsip-prinsip khusus yang diajarkan oleh nggak ada, ya dia udah selesai aja dengan diri dia. Karena sebagai politisi tadi ini, your heart is only for your lover. Hati lo hanya untuk orang yang kau cintai. Jadi jangan pernah bawa perasaan dalam politik ini. Ya artinya, dan saya melihat karena dalam politik itu kan kesetiaan, pengkhianatan, tadi saya juga bilang penderitaan, kemenangan itu sebetulnya hal yang up and down aja. Bahkan kalau di Golkar itu ada yang mengatakan bahwa itulah indahnya kalau di politik dan di Golkar, kita bisa mati berkali-kali dan bisa hidup berkali-kali. Jadi pada saat kita kalah ataupun kita mati dalam permainan politik, pertarungan politik di Partai Golkar, itu belum tentu besok kita akan mati. Itulah enaknya, indahnya di Partai Golkar itu di situ. Karena partai ini kan sangat dinamis sekali kan. Jadi kan dulu saya memutuskan masuk ke Golkar itu nggak seperti orang lain memang Kang. Kalau orang lain kan dia datang atau gimana dibawa masuk ke pengurus gitu. Kalau saya memang enggak. Saya ujuk-ujuk aja tiba-tiba saya lihat di website itu dulu waktu saya masih di kantor, lagi kerja. Putra Agung Laksono, Dev Akbar Safikarno Laksono, Menko Kesra waktu itu Pak Agung Laksono, mencalonkan diri menjadi Ketua Umum AMPI. Jadi saya langsung berpikir, ini AMPI ini apa lagi kan gitu. Wah nih, salah satu organisasi kepemudaan Partai Golkar. Akhirnya saya putuskan waktu itu, oke, gue mau masuk AMPI dan gue langsung maju sebagai Ketua Umum AMPI waktu itu. Jadi udah tuh, jadi saya waktu itu ajak kumpulin teman-teman tuh, wah rame semua mantan-mantan ketua BEM seluruh Indonesia itu ada kurang lebih 60-an lah tuh gue kumpulin. Gue udah putusin gue masuk Golkar, tapi gue mau maju dulu jadi Ketua Umum AMPI. Semua orang bilang, lu orang gila man, lu nggak punya NPAG, nggak tahu Golkar apa. Loh, justru bos, dengan gue bawa aktivis-aktivis ini, wah ini kan ngolah nih kan. Ini kan gitu, kita harus bawa aktivis-aktivis intra kampus ini untuk mewarnai Partai Golkar. Wah ya begitulah, akhirnya ya maju saya jadi Ketua Umum AMPI. Dan tanpa KTA? Tanpa KTA Golkar. Akhirnya saya ngurus juga kan. Jadi saya ngurus di kampung saya di Pontianak, di Kalbar. Saya urus mau segala macam. Ya maksud saya, ya itu mungkin ada sisi-sisi yang... Sisi gelap. Sisi kenekatan tapi kali. Katanya juga ada sisi gombalnya. Apa? Kalimat, micin apa yang manis dan indah, micintaimu apa adanya. Oke, kamu apa yang kamu mau tahu ini? Apa ini sosok Maman ini? Dan saya dapat jodoh saya, istri saya ini di AMPI. Jadi saya akhirnya ketemu sama istri saya. Akhirnya kita nikah ya dari AMPI itu. Jadi saya maju, ya akhirnya kalah kan. Ya Dev yang menang, saya masuk dalam kepengurusannya Dev. Ya istri saya itu salah satu temannya Dev dari kecil gitu. Ya udah akhirnya kita jabatan gak dapat, istri dapat. Satu pertanyaan soal legacy dari Kang Maman. Selain menaruh dan mendukung Pangsuma FC di Pontianak, apalagi legacy buat tanah kelahiran? Mungkin sekarang saya udah nggak bisa lagi bicara tentang legacy untuk tanah kelahiran saya.
Kalau dulu, waktu saya jadi anggota DPR, Kang, alhamdulillah legacy saya itu berhasil membuat 470 desa di Kalimantan Barat dari 520 desa yang awalnya sama sekali nggak ada listrik. Sama sekali nggak ada. Gelap gulita. Dan alhamdulillah selama saya 2 periode saya jadi anggota DPR RI di Komisi 7, 470 desa sudah terpasang listrik. Yang listrik Pang. Itu legacy. Ya. Jadi saya memang orangnya selalu begitu, gue harus punya legacy. Nah sekarang pada saat saya jadi Menteri UMKM, saya harus akui bahwa legacy saya sudah bukan lagi untuk Kalimantan Barat. Legacy saya adalah untuk negara saya, untuk bangsa saya, untuk negara Indonesia. Hubungan saya dengan Kalimantan Barat adalah, saya adalah orang Kalimantan Barat yang tentunya saya harus menjaga nama baik kita sebagai orang Kalbar. Jadi itu yang menjadi motivasi saya sekarang. Kalau ditanya sama saya sekarang, apa legacy lu, Man? Yang pertama, per hari ini kita nggak punya sistem yang bisa mengintegrasikan 57 juta usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia. Kita nggak ada. Insya Allah dalam bulan ini saya akan bangun sebuah sistem platform super aplikasi yang mengintegrasikan. Target kita 57 juta UMKM di seluruh Indonesia. Mungkin tidak bisa langsung ke situ, tetapi kita mulai dulu dari 1 juta, 2 juta, tetapi kita punya satu kanal sistem. Yang dimana kalau misal saudara-saudara kita mau ngurus sertifikasi halal, dia bisa di sistem ini. Dia mau ngurus tentang akses pembiayaan, dia bisa di sistem ini. Dia mau dapat akses pelatihan, dia di sini. Jadi one door shopping artinya sebuah sistem yang memang lu mau apapun terkait bagaimana bisa mendorong lu bisa tumbuh, kita mau bangun sistem ini. Nah ini yang mimpi saya. Karena hampir nggak mungkin, Kang, kalau dengan metode yang kemarin secara konvensional, kita bisa ngurusin 57 juta ini. Terus, karena nggak mungkin selamanya bisa sama pemikiran menteri dengan gubernur, dengan kepala daerah, nggak mungkin sama. Baik. Jadi itu mungkin mimpi besar saya dan saya mohon didoakan saya. Mbak, terakhir boleh nggak sih? Terakhir, cepet aja. Oke, cepet aja. Anggota DPR sudah, menjadi menteri sudah, what's next? Ya saya pasrah aja ke atas. Oke. Jadi bagi saya, dan alhamdulillah saya sudah bisa sampai pada titik ini, udah over ekspektasi dalam hidup saya. Saya dari dulu nggak pernah berpikir saya bisa jadi menteri. Jadi sekarang kalau ditanya sekarang ya, saya sudah, ya mungkin bisa dibilang fana kali ya. Jadi saya nggak tahu, ini karena siapa hari ini, Maman, anak kampung, keluarga broken home, bukan dari kelompok orang kaya, seperti tadi dibilang sama Adi Pray, dan saya bisa sampai pada ini. Saya sudah pernah jadi anggota DPR dan sekarang saya sudah jadi menteri, dan bagi saya dan selanjutnya serahkan. Baik. Itu aja. Terakhir, closing statement untuk pemirsa dan juga anak-anak muda dari bintang tamu kita. Kamu silakan. Saya cuma bilang kita nggak pernah tahu masa depan. Saya juga nggak pernah tahu masa depan saya akan seperti apa gitu loh. Bahwa saya punya harapan memberikan yang terbaik buat negara itu, ya itu harapan saya. Dan tentunya di hadapan acara ini ada adik-adik dan teman-teman semua, Mbak semuanya. Saya cuma butuh satu doa aja, doakan saya supaya saya selalu bisa menjadi orang yang konsisten. Karena itu berat. Karena kalau tanya ke saya, titik tertinggi dari pengamalan kita sebagai hamba Allah itu adalah istiqomah. Kalau tanya ke saya, ya bismillah mudah-mudahan dalam forum ini saya selalu bisa menjadi hamba Allah yang istiqomah. Amin. Baik, terima kasih untuk Bang Maman, Pak Menteri kita, tepuk tangan sekali lagi. Dan teman-teman panelis luar biasa, terima kasih. Adik-adik juga terima kasih. Dan tak lupa terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan Q&A episode kali ini. Semoga juga dapat memberikan inspirasi dan juga menambah pengetahuan baru bagi Anda yang menyaksikan. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margarita harus pamit undur diri. Dan kita jumpa lagi di episode Q&A yang menarik lainnya untuk Anda. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Bang Maman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.